apakah mengucapkan kalimat syahadat ada bagian daripada iman? Maka orang yang beriman dengan hatinya kalau tidak berucap syahadat maka tidak dianggap imannya. Ada beberapa pendapat di sini. Yang pertama adalah memang betul mengucapkan kalimat syahadat adalah syatrun minal imani, bagian daripada keimanan. Bagi yang beriman dengan hatinya, seiman-imannya, kalau tidak berucap syahadat dengan lisannya maka tidak dianggap imannya, maka dia akan di neraka selamanya. Ini pendapat. Kita letakkan di tempat mulia karena pendapat ulama. Pendapat yang kedua adalah mengucapkan kalimat adalah kalimat syahadat bukan syatrun tapi syaratun, syarat. Dan syarat terbagi dua. Pertama syarat lisihhatil imani, syarat sahnya iman. Maka bagi orang yang beriman dengan hatinya, kalau tidak mengucapkan kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah, maka dianggap tidak sah imannya karena tidak terpenuhi syaratnya, yaitu bersyahadat. Maka orang yang hanya beriman dengan hatinya kalau belum mengucapkan kalimat syahadat maka ia adalah belum beriman dan abadi di neraka. Pendapat mulia, pendapat ulama kita letakkan di tempat yang mulia. Yang ketiga adalah mengucapkan kalimat syahadat adalah syartun, syarat li ijra'il ahkam ad-dunyawiyah atau fid dunya. Yang ketiga adalah mengucapkan kalimat syahadat adalah syarat untuk diberlakukan atas dia hukum-hukum Islam di dunia. Maka orang yang beriman dengan hatinya selagi dia belum berasyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammad rasulullah, maka di dunia dia tetap dihukumi sebagai seorang yang kafir, tidak boleh menikah dengan wanita muslimah, tidak saling mewarisi dengan muslimah, tidak boleh dikubur di kuburan kaum muslimin. Tapi di hadapan Allah bisa saja diterima itu iman. Dan itulah unek-unek Imam Ghazali suatu ketika di saat membahas tentang iman itu dengan hati saja atau harus dengan ucapan dengan lisan. Di saat sampai kepada pendapat iman adalah harus dengan hati dan dengan lisan. Yang tidak mengucapkan dengan lisannya hanya beriman dengan hatinya maka dia akan di neraka selamanya. Lalu Ghazali gelisah, wa kaifa yukhalladu fin nari man kana fi qalbi mithqalu dzarratin minal iman. Bagaimana mungkin ada orang diabadikan di neraka sementara di hatinya ada keimanan? Berkembang setelah itu menjadi pemikiran yang luar biasa ini. Maka mengucapkan kalimat syahadat adalah syartun li ijra'il ahkam di dunia, syarat untuk diberlakukan hukum di dunia. Artinya sangat mungkin sangat mungkin sekali orang yang beriman dengan hatinya kemudian dia belum mengucapkan kalimat syahadat. Tentunya dibagi dua. Ada ikhtiaran, ada karena terhalang keadaan. Kalau terhalang keadaan sangat jelas terhalang keadaan, mungkin diancam dan sebagainya atau rasa takut dan sebagainya. Kalau terhalang keadaan sangat diterima, bisa jadi orang yang tidak mengucapkan kalimat syahadat karena ayahnya atau saudaranya atau apapun yang memusuhinya. Adapun Abu Thalib sangat mungkin yang demikian itu karena apa? Abu Thalib merasa bahwasanya pelindungnya dari bangsa manusia di luar adalah pelindung Sayyidina Muhammad adalah beliau. Sehingga beliau dengan posisinya itu untuk mengambil posisi aman untuk mengamankan keponakannya sangat mungkin. Sebab serangannya dahsyat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana baginda Nabi dimusuhi lagi sholat, Abu Jahal menyuruhnya melempar Nabi dengan kotoran segala macam dan seterusnya dan seterusnya. Maka pendapat yang terakhir ini adalah pendapat ulama juga yang mengatakan bahwa bisa jadi seseorang itu secara zahir belum bersyahadat akan tapi hatinya penuh keimanan dan dia tidak akan selamanya di neraka. Dia akan diangkat oleh Allah ke surga. Dan semuanya memang antara hamba dengan Tuhannya, dengan Allah. Pendapat yang ketiga. Baik. Di situ ada pendapat-pendapat istimewa 1, 2, dan 3 pendapat ulama. Kemudian kita membaca di alam nyata ada orang bernama Abu Thalib yang dari kecil merawat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak bertuti punya kejahatan dengan Nabi.
tidak pernah bersongkol dengan orang yang memerangi Nabi, akan tapi justru membela Nabi. Kemudian beliau wafat dalam keadaan tidak berasyhadu alla ilallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tanyakan hati kecilmu, wahai orang yang beriman, mana nuranimu? Ada 3 pendapat. Kira-kira pendapat mana yang Anda gunakan untuk menghukumi orang? Untuk menghukumi orang yang selama ini adalah dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barangkali kita harus mencoba berpikir dengan cara seperti ini agar kita tidak tergopoh-gopoh. Inilah yang menjadikan orang-orang besar dari zaman dahulu, Imam Suyuti dan yang lainnya, atau termasuk Imam Sahzaini Tahlan, membuat satu buku Asnal Matalib fi Najati Abi Talib. Jadi seperti itu adalah kisah Abu Talib. Maka baca dengan pikiran yang jernih, baca juga dengan hati yang penuh kasih, cinta kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya bagi orang yang berpendapat Abu Talib di dalam neraka itu urusan dia, urusan Anda. Dan kami pun tidak mencaci Anda, akan tapi masih ada pilihan bahwasanya Abu Talib beriman dengan hatinya, biarpun belum berucapkan kalimat syahadat, dan tidak akan selamanya di neraka. Artinya ada iman dan akan di surga. Sah. Ini pendapat. Seperti itu cara mandang Abu Talib, orang yang berjuang untuk Rasulullah, sehingga sampai bersama wafatnya Abu Talib, beriringan dengan wafatnya Sayyidah Khadijah Al-Kubra, itu dianggap sebagai tahun duka. Kalau orang yang tidak beriman, kenapa berduka? Kalau orang yang musuhi Nabi, kenapa berduka, baginda? Amul huzun, tahun berduka. Baik, ini adalah kisah tentang pamandan Nabi, Abu Talib, ayahanda daripada Imam Ali bin Abi Talib. Kemudian safratuhu, bepergian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Athaniyatu, yang kedua, ila Syam, ya ke Syam. Pergi ke Syam di yang kedua kalinya. Fil khamisati wal 20. Di tahun yang ke-25 min umrihi, dari umurnya. Safaro ila Syam, pergi ke Syam. Marratan thaniyatan, yang kedua kalinya. Fi tijaratin, untuk menjalankan satu bisnis perdagangan di Sayyidah Khadijah Al-Kubra, untuk Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Sayyidah Khadijah adalah bisnis hebat dan biasa bekerja sama dengan orang-orang yang bisa dipercaya untuk menjalankan bisnisnya. Seorang wanita pebisnis hebat, di samping hebat, betul-betul cerdas. Karena apa? Beliau pebisnis hebat, tapi tidak perlu beliau harus keluar. Dia bisa manage bisnisnya yang besar, cukup berada beliau di rumahnya sendiri. Belum ada internet, belum ada aplikasi, belum ada program-program, tapi beliau dengan kecerdasan. Dan kecerdasannya juga ini termasuk diantaranya, dia nggak perlu CCTV, nggak perlu membuat kontrol apapun terhadap pekerja-pekerjanya atau orang yang bekerja dengannya. Akan tetapi beliau pandai membidik siapa yang akan bekerja sama dengan beliau. Mendengar satu orang yang sangat jujur di kota Mekah, namanya Muhammad bin Abdullah, langsung masuk di otak bisnis dan otak bisnis hebatnya Sayyidah Khadijah Kubra. Namanya bisnis, urusan harta. Aku akan mencoba menjalin jalinan kerja dengan orang yang bernama Muhammad bin Abdullah, belum jadi nabi. Karena masyhur di Mekah dengan kejujurannya, sampai digelari oleh warga Mekah dengan Al-Amin, orang yang sangat bisa dipercaya. Maka terjadilah sebuah kesepakatan. Pergilah baginda Nabi ditemani Maisarah, kepercayaan, pembantu kepercayaannya Sayyidah Khadijah Kubra, pergi ke Syam berdagang, pulang dengan hasil yang berlipat-lipat. Bukan sekedar hasil berlipat-lipat, dengan cerita yang berlipat-lipat tentang perilakunya, perjalanan menyenangkan, tidak merepotkan, tidak, ini orangnya jujur, ini tentang Sayyidina Muhammad bin Abdullah. Rupanya berita itu menjadikan wanita cerdas. Sayyidah Khadijah semakin cerdas.
nasib di tangan Allah. Maka Sayyidah Khadijah Al-Kubra melihat orang baik, orang jujur, tidak memandang umurnya sudah 40 tahun, akan memandang kemuliaan bisa diberikan oleh Allah kepada siapa saja. Maka itulah awal kisah. Setelah itu Sayyidah Khadijah meminang baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cerdas wanita itu. Jangan wanita itu nunggu dipinang. Melihat orang hebat dipinang, kalau nunggu, hati Sayyidah Khadijah mikir, kalau aku nunggu kayaknya nggak akan didatangi. Akan tapi orang yang punya nasab mulia Sayyidah Khadijah, orang mulia, melihat seorang pemuda yang sangat jujur, terjadilah satu rencana yang mulia dari Sayyidah Khadijah mengirim keluarganya untuk bertanya kepada baginda Nabi barangkali ada hajat dengan Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Dan Allah berlakukan kisah istimewa kepada dua manusia mulia, Sayyidah Khadijah Al-Kubra dan Sayyidina Nabi. Terjadilah pernikahan. Itulah Sayyidah Khadijah. Hebat. Dan itu yang selalu kami sampaikan kepada siapapun. Jadilah orang-orang cerdas. Yang tidak cerdas adalah itu yang merendahkan dirinya dengan keharaman melalui media-media dan seterusnya di hari ini. Akan tapi lihat Sayyidah Khadijah Al-Kubra dengan penuh keyakinan kalau harus mulia-mulia, menjadi wanita yang paling beruntung saat itu. Orang Arab waktu itu menanti-nanti kesempatan agar ayahnya bisa berkomunikasi dengan keluarga baginda Nabi Muhammad. Rupanya semuanya terlambat. Beruntung Khadijah, beruntung Khadijah, beruntung Khadijah heboh satu Mekah. Semuanya berharap kalau seandainya aku jadi Khadijah, kalau seandainya aku jadi Khadijah. Itu Nabi jauh-jauh belum jadi Nabi. Umur 25 tahun, baru 15 tahun kemudian setelah itu Nabi jadi Nabi. Wanita cerdas, hebat. Bahkan data syarafin disebutkan punya kemuliaan, mulia wanita yang menjaga diri, bukan rendah dua malin, punya kekayaan. Tastajir rijala fi maliha, sering kontrak kerja untuk bisnisnya dengan kaum pria yang bisa dipercaya. Waqad ikhtarathu, dan Allah telah memilih Sayyidat Khadijah untuk Sayyidina Nabi. Wakhtaratu, dan telah menilai Sayyidah Khadijah kepada baginda lihadal amal, untuk satu bisnis. Liannaha sami'at, karena dia mendengar, bisidqihi, kejujurannya, amanatihi, amanatnya, wa akhlaqihi asyarifah, dan akhlak yang mulia. Karena ma'ahu khadimuha, disertai oleh pembantunya Sayyidah Khadijah yang bernama Maisarah. Faba'a, dua-duanya berdagang, wabta'a, jual dan beli, waraja'a, pulang, biribhin azimin, dengan keberuntungan yang agung. Baik, ini adalah kisah bagaimana keberuntungan Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Perlu juga kami ingatkan kepada wanita-wanita mulia di hari ini. Yang perlu dihindari adalah merendahkan dirinya. Dengan mudah memberikan hatinya kadang. Na'udzubillah, juga jasadnya kadang kepada orang tanpa ada ikatan yang jelas. Yang semuanya biasanya karena tertipu oleh hawa nafsu yang berkedok cinta. Bukan cinta sejati, akan tapi syahwat yang pakai label cinta, sehingga dia tidak peduli lagi dengan ibundanya, ayahandanya, Allah, melakukan keharaman. Kalau dia cerdas, dia tidak akan mau diperlakukan seperti itu oleh kaum pria. Laki-laki hebat tidak akan mempermainkan wanita. Maka Sayyidah Khadijah pun ini orang cerdas. Main-main mati ya. Akan tapi menuju ke pintu halal.
Kami himbau kepada para wanita, termasuk yang punya, karena Sayyidah Khadijah waktu itu sudah menjanda. Jadi seorang janda yang pernah menikah dengan seorang yang namanya Abu Halah, punya anak perempuan namanya Halah, kadang disebut namanya Hindun. Dan Siti Khadijah adalah benar umurnya 40 tahun. 40 tahun. Memang ada upaya-upaya ya penulis sejarah untuk meragukan kisah sejarah yang tujuannya adalah meragukan sejarah semuanya. Mencoba menghitung-hitung ya, Sayyidah Khadijah itu nikah dengan baginda Nabi belum, bukan umur 40 tapi umur 28. Ini adalah upaya-upaya. Di balik ini ada tujuan meragukan sejarah yang pernah ditulis oleh para ulama, ahli al-haqqi, ahli sunnati wal jamaati. Mereka mencoba menghadirkan satu hitung-hitungan bahwasanya waktu Sayyidah Khadijah itu menikah punya anak namanya Halah atau Hindun, dan Hindun belum menikah. Dia pakai hitung-hitungan, dan rata-rata wanita menikah itu umurnya 14 tahun. Jadi ia gambarkan Sayyidah Khadijah menikah pertama umur 14, kemudian punya anak, kemudian menikah lagi dengan Nabi Muhammad, anaknya juga belum nikah, maka umurnya adalah 14 per 14 adalah 28. Oh, ini anak-anak kampus gampang percaya, begitu ya, benar juga ini. Tapi di balik ini ada upaya untuk meragukan sejarah-sejarah yang ditulis oleh ulama-ulama kita ahli sunnati wal jamaati agar mempercayai dengan cara berpikir begini, akhirnya dirombak tentang kisah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menjadi kisah jelek dan sebagainya. Ini ada rentetan pemalsuan kisah sejarah. Para muarikhin sejarah, para sejarah sudah semuanya bersepakat mengatakan 40 tahun. Sayyidah Khadijah umur 40 tahun. Dan beliau cerdas itu, makanya kami himbau kepada wanita-wanita yang sudah terlanjur menjanda dan sebagainya, jadilah janda mulia kayak Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Janda menjaga kehormatan. Barangkali ada janda pebisnis, jadilah orang mulia. Siti Khadijah pebisnis hebat. Urusan pernikahan menujulah pintu halal, jangan main-main dengan keharaman, akan dipermainkan kaum pria. Pintu halal. Kalau ada laki-laki baik, bismillah. Jangan-jangan itu adalah keberuntunganmu. Lengah sedikit hilang, diambil orang. Jangan rasa malu. Malu perempuan kok minang dulu. Ini cara berpikir yang salah. SMS-an dulu dengan yang haram aja nggak malu, bagaimana dengan halal malu? Ini kan cara berpikir yang rusak. Dipanggil sekali saja, balas tolehnya 3 kali. Baru di WA saja udah dicium handphonenya. Memuliakan dirinya bagaimana perempuan seperti itu? Belum apa-apa sudah terpesona, terendahkan. Maka jadilah Anda, kalau Anda menjanda, jadilah Khadijah. Khadijah wanita mulia. Jadi Sayyidah Khadijah lahir orang hebat. Termasuk Sayyidat Fatimah Zahra yang kelak melahirkan juga cucu dari Sayyidah Khadijah, Sayyidina Hasan dan Husain sampai hari ini keturunannya. Sayyidah Khadijah Al-Kubra, orang yang sangat mencintai dan dicintai Nabi SAW, dan hidupnya untuk membela Rasulullah. Hidupnya awal-awal perjuangan Nabi, di saat Nabi pertama kali mendapatkan wahyu, lihat bagaimana kisahnya. Tasiruni, Nabi gemetaran, ketakutan. Dibuat oleh Allah seperti itu untuk menampakkan bahwa di sana ada pejuang lain membela Nabi, yaitu Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Waktu yatahannat, Nabi beribadah, berkhalwah di Gua Hira. Di Gua Hira itu Sayyidah Khadijah dalam riwayat dalam keadaan mengandung dan sebagainya, untuk mengirim Nabi pagi dan siang. Gua Hira, semoga nyampe Mekah semuanya.
Tapi jangan sok pengen Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah bolak-balik biasa, jalannya masih jalan terjal. Hari ini mau naik ngos-ngosan. Mau naik Gua Hira. Alhamdulillah kita nyampe Gua Hira. Sekarang sudah dibuatkan lagi jalan lebih mudah lagi, katanya mobil sudah bisa masuk ke atas. Itu Sayyidah Khadijah, bukan dari bawah. Kita dari bawah itu aja sudah luar biasa capeknya. Kita naik mobil di bawah bukit, di lereng gunung, naik ke Gua Hira. Hanya 1, berapa kilo. Coba naik ke atas. Baginda Sayyidah Khadijah Kubra dari Mekah berjalan baru naik. Bagaimana tidak mulia? Menghibur hati Nabi, penyejuk hati Nabi. Orang mulia Sayyidah Khadijah Kubra. Kita lanjut Darsus Tsamin, pelajaran yang ke-8. Zawaju bi Sayyidah Khadijah. Ini kita baca nasnya. Pernikahan dengan Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Ba'da ruju'im bi syahraini, setelah pulang 2 bulan. Min safratihi, dari bepergiannya. Atsaniyah, yang kedua, tasawwaja bi Sayyidah Khadijah. Menikah dengan Sayyidah Khadijah. Wa yallati khatabathu, beliau adalah yang meminangnya. Maka umur 40 sanatan, umur beliau adalah 40 tahun. Wa umruhu, dan umur baginda Nabi SAW 25 sanatan, 25 tahun. Wa kanat qablahu, sebelumnya, sebelum baginda Nabi, mutazawwijatan, Sayyidah Khadijah pernah menikah dengan Bi Abi Halah, dengan Abu Halah. Wa qad mata, telah wafat Abu Halah. Walahu waladun, punya keturunan minha, darinya ismunya Halah, ismu Halah, namanya Halah. Sebagian mengatakan namanya Hindu. Baik, yang kita sebutkan tadi adalah tentang reka-rekanya orang adalah, tapi yang jelas ini Sayyidah Khadijah, para mu'arikhin mengatakan umur yang 40 tahun dan mendampingi baginda sampai 25 tahun wafat. Waqad aqamat ma' Rasul 25 sanatan, telah menemani Nabi 25 tahun. Walam yatazawwaj ghairaha, baginda Nabi tidak menikah kepada wanita selain Sayyidah Khadijah. Hatta tuwfiyat, sampai Sayyidah Khadijah wafat baru. Orang-orang hebat, orang-orang pilihan Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Maka dalam hal ini ada satu poin yang perlu kami hadirkan, adalah seorang wanita tidak perlu dia merasa gengsi, malu kalau ternyata menemukan orang soleh dan baik, lalu dia memulai dengan cara yang mulia, sampaikan ke keluarga dan sebagainya bahwa ayah, ibu, abang, di sana ada seorang laki-laki, aku dengar dia baik. Caranya terhormat dan pun ngobrol gini, yang mau sama saya siapa, yang mau saya bukan, itu 5 rial kayak obral itu, bukan dengan cara terhormat. Tapi karena ada begini di alam nyata, begini kadang ada, mungkin karena terlalu silau dengan kebesaran Anda, mungkin Anda anaknya orang besar, atau diri Anda punya pendidikan tinggi dan sebagainya, beliaunya silau kepada Anda, maka tidak mungkin akan lamar Anda. Bisa jadi seperti itu. Atau memang dia orang yang selalu berpikir tentang, terlalu sering banyak berpikir, sehingga nggak gampang untuk maju melangkah, nunggu, nggak sampai-sampai. Padahal di saat dikutik sedikit, Anda mengirim utusan bahwasanya, bang, ada seorang wanita namanya begini, dia begini, gimana menurutmu? Gimana? Yang benar nih, ada nih. Bisa saya menyambut, karena hatinya kosong, blong, belum ada siapa-siapa di dalam hatinya. Sehingga disodorkan nama Anda, wahai wanita yang solehah. Begitu mudah baginya untuk menerimanya. Karena masih kosong. Yang sudah ada 5 di dalam hatinya, ya ketawa saja. Maka ini juga ini ada strategi keberuntungan ini. Dan kami berharap bahwasanya kisah pernikahan, kasus pernikahan hendaknya dipermudah. Dan Sayyidah Khadijah cerdas, wanita cerdas, dan paling cerdas dunia dan akhirat. Sehingga mendapatkan siapa? Baginda Nabi
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kami himbau kepada para wali perempuan. Sebab sekarang permasalahan kasus unusa atau keterlambatan dalam menikah itu bisa saja karena ulah. Perempuan yang banyak mikir, kemudian menanti, kemudian banyak pilih-pilih dan sebagainya. Memilih harus, tapi kalau pilih-pilih menjadi tidak memilih. Banyak problem-problem hari ini. Kadang perlu diajak berpikir yang cerdas. Bagi seorang wali pun juga hendaknya berpikir cerdas, menjadi orang cerdas kayak Sayyidina Umar ibn Khattab. Punya anak namanya Hafsah, janda juga. Sangat sah jika seorang ayah merindukan menantu yang baik. Maka melihat Hafsah adalah seorang anak yang baik. Seorang Hafsah, Sayyidah Hafsah. Sayyidina Umar bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Milih dong orang-orang hebat. Menawarkan putrinya, wahai Abu Bakar, barangkali aku punya anak perempuan namanya Hafsah. Barangkali kamu punya hajat kepadanya. Sayyidina Abu Bakar diam, tidak menjawab. Lalu Sayyidina Umar datang kepada Sayyidina Utsman, wahai Utsman, aku punya anak namanya Hafsah. Barangkali kamu punya hajat. Diam. Sebagai seorang ayah yang anaknya tidak diterima, sedih dong. Oh, anakku tidak diterima Abu Bakar. Mungkin bahasa hari saya ini malu. Nggak perlu malu. Ngadu ke Rasulullah, ya Rasulullah, aku punya anak perempuan. Kan tugasku menjadikan pasangan. Aku pengen suami yang baik. Orang terbaik di sini aku pilih. Ternyata dia nggak mau. Abu Bakar nggak mau. Utsman nggak mau. Baginda tersenyum dan berikan kabar, wahai Umar, akan menikahi putrimu orang yang lebih bagus dari Abu Bakar dan Utsman. Siapa ya Rasulullah? Apakah ada orang lebih bagus dari Abu Bakar, Utsman? Sayyidina Nabi mengatakan, yang menikahi putrimu Hafsah adalah aku sendiri. Enggak kebayang di otak beliau selama itu. Enggak kebayang kalau putrinya bakal dinikahi oleh Rasul. Ternyata karena usaha mulia Allah lebih daripada yang diangan-angankannya. Karena apa? Rindu yang halal. Rindu halal itu penting. Tapi kalau sudah mengintip yang haram, ini adalah alamat kemunduran. Rindu halal akan ada kemudahan. Kalau orang semakin rindu kepada yang halal lalu menghindar dari yang haram, pintu halal dekat sekali, mudah untuk didapat. Ini saja, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Baik, syukuran jazilan kami haturkan kepada guru kita tercinta Buya Yahya, dan alhamdulillah telah kita simak bersama perjalanan hidup mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimulai dengan mengembala kambing, kemudian pergi ke Syam untuk berdagang hingga akhirnya menikah dengan wanita mulia Sayyidah Khadijatul Kubra. Semoga kita selaku umatnya dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengikuti langkah-langkah mulia beliau. Amin amin Allahumma amin. Baik hadirin perindu untuk Allah Subhanahu wa taala, pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kita memasuki segmen tanya jawab. Seperti biasa kami akan memberikan kesempatan kepada pemirsa dan pendengar. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada guru kita tercinta Buya Yahya, Anda dapat menghubungi nomor interaktif di 0823 4071 3338. Kami ulangi 0823 4071 3338. Dan kami akan memberikan kesempatan juga kepada para jamaah untuk bertanya langsung kepada guru kita tercinta Buya Yahya. Namun sebelumnya kami akan membacakan pertanyaan yang telah masuk melalui sosial media. Baik Buya, pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Assalamualaikum. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Afwan Buya, izin bertanya. Apakah wanita tetap bisa mendapatkan pahala keutamaan awal puasa dengan melayani suami, menemani sahur dan menyiapkan buka, sedangkan istri sudah mulai haid di awal bulan suci Ramadan? Mohon jawabannya Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uzur yang tidak dibuat-buat oleh dirinya sendiri. Haid tidak bisa ditahan. Besok saja nggak bisa. Sekali datang harus datang. Yang bisa dihadirkan adalah niat dan semangat. Maka tidak usah ragu, wahai wanita haid. Biarpun nanti malam 10 akhir Ramadan mungkin ada yang haid, ada tampak sedih, gelisah. Karena orang bisa beriktikaf. Pada orang menyambut Lailatul Qadar tapi dia tidak bisa, nggak usah bersedih.
Sebab kemuliaan Ramadan bukan hanya untuk orang yang suci. Pengampunan Allah bukan hanya untuk orang yang suci. Lailatul Qadar juga bukan hanya untuk orang yang suci. Pahala puasa Ramadan bukan saja untuk orang yang suci, hanya bedanya pindah waktu untuk puasa. Asalkan nanti dibayar utangnya, maka kerinduan Anda di bulan Ramadan ini sudah mendapatkan kemuliaan bulan Ramadan dan puasa Ramadan. Masa tidak usah ragu, tidak usah. Cuman harus tampak di hadapan Allah. Allah Maha tahu hati Anda. Anda rindu betul. Alhamdulillah, nggak boleh. Alhamdulillah, ini gimana ini? Bisa istirahat lama, tidak diajak sama suamiku pergi ke masjid, tidak siapa. Alhamdulillah, ini guys. Ya nggak dapat yang seperti itu ya. Jadi ada kerinduan. Makanya tanda kerinduannya adalah faham makna kedekatan kepada Allah. Orang yang bangun malam bukan harus untuk sholat dan bertahajud, tapi berzikir pun juga bagian daripada bangun malam. Kalau memang Anda seorang wanita haid yang memang perindu kemuliaan dan biasanya tahajud, maka Anda pun tidak akan meninggalkan malam itu. Pasti Anda bangun, cuman bedanya Anda tidak sholat. Anda bisa melayani suami Anda dengan menyiapkan makan, minum, dan seterusnya. Anda berzikir, tidak sholat lah ini. Katanya rindu tapi tidur. Ngorok. Enggak. Anda bangun. Jangan salah wahai wanita haid. Anda di malam Ramadan bisa saja menghidupkan Ramadan dengan ibadah. Orang tarawih Anda berzikir. Orang i'tikaf Anda berzikir. Di rumah membaca, jangan kalah. Itu yang menjadikan Anda bisa mengalahkan pahala-pahala mereka yang pergi ke masjid. Karena kerinduan yang ada di hati Anda. Jadi Anda tidak usah berkecil hati yang bertanya dan yang lainnya. Yang penting Anda serius dong. Waktu sahur seperti biasa, jam berapa Anda bangun, lakukan seperti itu. Berapa rakaat yang biasa Anda lakukan? Lakukan diganti dengan zikir. Menyebut nama Allah, bersalawat. Seperti itu. Termasuk di siang harinya, Al-Quran nggak bisa membacanya. Akan tapi Anda bisa membaca zikir-zikir yang lainnya. Sepuas-puas Anda. Ini tanda ada kerinduan di hati Anda, maka biarpun Anda tidak melakukan sholat, Anda sudah mendapatkan. Anda tidak melakukan puasa dan taraweh dan sholat, Anda mendapatkan pahalanya. Allah Maha tahu apa yang ada di hati Anda. Wallahu a'lam bissawab. Baik, Masya Allah, syukuran jazilan Buya atas jawabannya. Baik Buya, nampaknya telah masuk satu penelpon. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salawat yang terlebih dahulu Bapak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli. Dengan Bapak siapa dan di mana? Dengan Rohani dari Bumi Ayu. Masya Allah. Baik, Bapak bisa langsung bertanya kepada Buya. Silakan. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Buya senantiasa dimudahkan dakwahnya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Afwan Buya izin bertanya, ini mengenai hati Buya. Bagaimana hukumnya membalas hinaan dan cacian orang dengan hinaan dan cacian juga? Soalnya kalau kita dihina dan dicaci diem terus, kan kadang orang yang menghina dan mencaci kita itu selalu suka ngelunjak Buya, maksudnya suka menjadi-jadi. Jadi hukumnya itu bagaimana membalas cacian dan hinaan dengan tujuan untuk membela diri agar ke depan harinya orang tersebut tidak menghina dan mencaci kita lagi. Terima kasih Buya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang seperti Anda datang kepada Nabi dan bertanya, "Ya Rasulullah, ada orang mencaciku, apakah boleh aku balas dengan cacian?" Nabi menjawab, "Kalau kau balas dengan cacian, berarti kamu sama seperti dia." Tidak harus dibalas dengan cacian. Menghentikan tidak harus mencaci. Karena cacian itu seperti meniup api, tambah menyulut, tambah dia marah, semakin dahsyat caciannya. Kalau menghentikan mungkin, misalnya, bisa melibatkan hukum dan sebagainya, dia telah melecehkan, mencemarkan nama baik saya dan sebagainya, itu hak. Karena kehormatan harus dijaga. Tapi kalau membalas dengan cacian, tidak. Karena menjadikan mulut kita biasa mencaci, membalas dengan cacian. Anda baik, Anda membalas 2. Dia nggak baik, Anda latih begitu, dia balas lagi menjadi 1000 cacian, habislah Anda.
Oh, dia orang tidak baik. Anda ajari tidak baik, semakin pintar dia untuk menjadi tidak baik. Maka kalau ada orang mencaci Anda, apakah dia orang baik atau tidak baik? Kalau orang baik, Anda diam, dia akan semakin diam. Kalau dia tidak baik, Anda diam, dia mikir, ini saya caci kok diam saja. Nggak ada reaksi deh, kayak nggak heboh deh. Seperti itu. Jadi tidak perlu Anda membalasnya cacian, tidak akan indah. Anda mencaci apa? Anda mencaci pun kadang tidak hanya dia dicaci, mungkin pamannya akan kita caci, adiknya kita caci, dan seterusnya. Tidak perlu kita membalas cacian dengan cacian. Bahkan perlu belajar setelah itu lebih tinggi lagi. Bagaimana kita dicaci. Kemudian kita mendoakan dengan doa kebaikan. Sebaik-baik kita tidak akan bisa melampaui kebaikan baginda Nabi. Dan sejelek-jelek cacian orang kepada kita tidak seperti Nabi pernah dicaci. Engkau orang gila, wahai Muhammad. Gila. Misalkan penyair Majnun, Nabi dianggap gila. Cacian apa lebih dari itu? Anda pernah dibilang gila? Dibilang pendusta baginda Nabi. Nabi dibilang pendusta, dibilang orang gila, dibilang orang dongeng, pendongeng, asatirul awalin, segala macam. Wahai Nabi dicaci, cacian kepada Nabi lebih dahsyat lagi. Apakah Anda merasa lebih bagus dari baginda Nabi? Dan itu cacian sama sekali gak pantas untuk baginda Nabi. Gak pantas. Untuk umat saja gak pantas. Apalagi untuk Nabi. Maka jangan sampai kita itu terkecoh dengan cacian lalu menjadi hati kita menjadi hati yang pendendam kepada orang, mendendam tiba-tiba, rusak hati kita. Setan berhasil menjadikan kita pembenci, pendengki. Maka ada pertanyaan lagi setelah itu, ada yang lain. Lalu bagaimana setelah ada orang berbuat baik kepada aku balas kebaikan? Ya biasa saja kalau orang berbuat baik kepadamu, kau balas kebaikan. Lalu gimana orang hebat? Orang hebat adalah orang jahat kepadamu, kau balas dengan kebaikan. Itu baru istimewa. Dia mencaci, Anda tidak perlu mencaci. Anda kirim sesuatu. Kelihatan untuk membungkam mulutnya. Justru mungkin lebih baik adalah indah, adalah kalimat yang baik atau hadiah. Assalamualaikum. Apinya semakin redup dia. Tapi kalau Anda caci, airnya seperti kobar. Anda mohon maaf, ya Muhammad saya salah. Anda kirim hadiah, doa-doa setiap malam. Hati Anda sejuk, hatinya sejuk. Selesai. Tidak, jangan membalas. Membalas tidak membuahkan kebaikan. Tidak di Anda, tidak di dia. Mencaci bukan sebuah kebaikan. Seorang muslim adalah bukan kebiasaan mencaci. Kalau dicaci, tidak perlu kita balas dengan cacian. Itu saja. Justru waspadalah, jangan-jangan caciannya itu adalah umpannya setan untuk menjadikan Anda pendendam atau menjadi Anda pencaci. Dia dijadikan umpan setan. Dia orang nggak benar. Oleh setan dibisiki, caci itu si orang baik ini. Tahu-tahu mencaci Anda membalas, kata setan, dapat nih. Masuk. Sudah kena kailnya. Sekarang mencaci, dendam lagi di hatinya. Oke, ente semuanya masuk neraka sama saya, kata setan. Begitu, tapi aja itu setan. Hei setan, kau bisikan orang untuk mencaciku, tapi aku tidak membalas. Aku doakan dengan doa kebaikan karena dia umat Nabi Muhammad. Ya Allah, orang yang telah mencaciku berikan segala kebaikan. Ampuni dia ya Allah, mudahkan segala urusnya. Jaga anak-anak selesai. Hati sejuk. Itulah barakah kasih Allah yang datang kepada Allah dengan qalbun salim. Hati yang bersih, terbebas dari dendam, benci dan dengki. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, syukuran jazilan Buya atas jawabannya. Selanjutnya kita akan berikan kesempatan kepada para hadirin jamaah untuk bisa bertanya langsung kepada guru kita tercinta Buya Yahya. Dimulai dari jamaah laki-laki terlebih dahulu dengan satu orang satu pertanyaan. Dan jangan lupa dimulai dengan salam dan salawat. Kami persilahkan. Baik, mungkin dari jamaah wanita untuk bisa bertanya langsung kepada Buya dengan satu orang satu pertanyaan. Kami persilahkan. Baik Buya, nampaknya tidak ada Buya. Kita akan kembali membacakan pertanyaan yang telah masuk melalui sosial media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Mohon maaf Buya, izin bertanya. Apa hukumnya orang yang berpuasa karena malu sama orang lain kalau tidak berpuasa, bukan malu karena Allah Subhanahu wa taala? Syukran jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih lumayan Anda punya rasa malu. Yang repot sudah tidak malu dengan manusia sekalipun. Minimal paling tidak kalau belum malu kepada Allah, belajarlah malu dengan sesama manusia agar kita tidak melakukan kejahatan-kejahatan di depan manusia. Biarpun ikhlas bukan itu judulnya. Paling tidak mengganggu orang. Kalau dia masih malu dengan manusia, nggak ganggu. Yang repot sudah tidak malu dengan manusia. Dia makan di pinggir jalan, sana kemari,
Masih lumayan. Kalau ada orang masih malu kepada manusia, kita doakan semoga di esok hari menjadi malu kepada Allah. Cuman pertanyaannya adalah, dari mana Anda tahu dia tidak malu kepada Allah? Nah, dari mana Anda tahu kalau dia tidak malu kepada Allah? Atau Anda sendiri yang bertanya seperti itu misalnya? Pertanyaan. Karena urusan malu kepada Allah sangat pribadi. Ya, kita tidak boleh suudzon kepada orang. Kalau ada orang berpuasa, husnudzon bahasanya dia karena Allah, bukan karena malu dengan manusia. Cuman kalau seandainya betul dibuka hatinya sampai connect kepada komputer, lalu kita bisa baca orang ini adalah puasa karena manusia, masih lumayan. Dia masih menjaga syiar zahirnya, menghormati Ramadan, masih lumayan. Kita doakan semoga dia mendapatkan petunjuk, lalu besok-esok hari menjadi malu karena Allah. Ini saja. Dan jangan gampang suudzon kepada orang. Orang sholat tidak boleh kita prasangkai buruk. Orang puasa tidak boleh kita prasangkai buruk. Orang melakukan kebaikan tidak boleh kita prasangkai buruk. Bahkan yang melakukan kejahatan pun kita harus berpikir dulu, betulkah itu kejahatan terjadi atas kemauan dia dan yang lainnya. Yang enggak baik pun kita harus berprasangka baik dulu. Yang enggak baik apalagi yang melakukan kebaikan. Allah a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala habibina sayyidina Muhammad wa sallim Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Pandang kami dengan kasih sayang dan cinta dari-Mu. Berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya Allah wahai dan maha kasih, Engkau maha tahu keadaan kami. Ampuni kami, orang tua kami, guru-guru kami. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka. Jaga kami, keluarga kami, anak-anak kami. Jaga mereka semua ya Allah. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karena-Mu dengan anak yang soleh-soleh. Dibanggakan oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, bulan mulia, bulan Ramadan. Puji syukur kepadamu telah Kau masukkan kami ke bulan mulia, maka muliakan kami. Mudahkan kami Allah menjalankan puasa, menghidupkan malam-malam dengan ibadah. Mudahkan kami menjauhi kemaksiatan. Dan jadikan bulan ini adalah bulan keberuntungan yang sungguhnya untuk kami, beruntung di dunia dan beruntung di akhirat. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, berikan untuk kami pemimpin yang jujur, yang tulus ahli surga-Mu. Pemimpin yang jujur, yang tulus, yang cinta umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, dan berikan pertolongan pada saudara-saudari kami yang ada di Palestina ya Allah. Saudara-saudari kami ada di Palestina ya Allah, dan dimudahkan kami untuk membantu mereka. Dan kami mohon jadikan kami hamba yang saling mencintai karena-Mu. Jauhkan kami dari benci, dengki, dendam. Maka kami mohon jika ada orang mencaci kami, mengolok kami, memusuhi kami ya Allah, zalim pada kami, ampuni dia, ampuni. Jangan hukum dia karena dia umat kekasih-Mu Nabi Muhammad yang telah mendahului kami ya Allah. Ampuni mereka wabil khusus. Angkat derajat mereka semua ya Allah. Dan ampuni kami semua, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khotimah, mati dalam keadaan iman, dan kemohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. أشهد أن لا إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا.
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Terima kasih, mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.